Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanti Putri Venrayani. Saya dari kelas B2, NIM saya 2018-01094. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai enzim, protein, dan reseptor. Yang pertama ada enzim. Sejarah penemuan enzim yaitu bahwa fermentasi gula menjadi alkohol oleh ragi yang dikatalisis fermen. Foster mengemukakan bahwa fermen ini yang kemudian dinamakan enzim di dalam ragi tidak dapat dipisahkan dari struktur sel ragi hidup. Pendapat Louis Pasteur tahun 1850. Yang kedua, berhasil mengekstrak ke dalam larutan suatu bentuk yang aktif dari sel ragi yaitu serangkaian enzim yang mengkatalisis fermentasi gula menjadi alkohol. Pendapat dari Edward Buchner yaitu pada tahun 1897. Selanjutnya ada enzim dikatakan sebagai urease dapat diisolasi dan dikristalkan. Beliau juga menemukan bahwa semua enzim adalah protein yang memiliki berat molekul antara 12.000 sampai 1 juta. Di pendapat dari James Sumner yaitu pada tahun 1926. Selanjutnya berhasil mengkristalkan enzim pepsin dan tripsin. Pendapat dari John Northrop 1830. Pengertian enzim yaitu molekul protein yang dihasilkan sel hidup katalisis reaksi biokimia yang mereaksi spesifik secara molekuler merupakan protein yang tersusun atas serangkaian asam amino dalam komposisi dan sekuensi yang teratur dan tetap membentuk struktur 3 dimensi. Enzim adalah protein yang terdiri dari rangkaian asam-asam amino yang jumlahnya bervariasi. Suatu enzim dapat mengandung 100 sampai lebih dari 10.000 asam amino. Beberapa enzim memerlukan salinan dari enzim yang sama untuk dapat berfungsi. Enzim, tata nama enzim dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber enzim, ditambahkan in, nama dagang papa, contohnya seperti nama dagang papain, bromelin, visin, dan prekreatin. Berdasarkan jenis reaksi, jenis substrat atau bentuk yang dihasilkan, ditambahkan di belakangnya itu ase, seperti lipase, protease. Sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim itu adalah enzim sebagai katalisator, enzim itu suatu protein, enzim itu khusus, dan enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Sisi aktif suatu enzim adalah bagian dari molekul enzim tempat berikatnya substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat dan selanjutnya produk akhir. Dua model telah diusulkan untuk menjelaskan bagaimana enzim berikatan dengan substrat, yaitu yang pertama model kunci dan anak kunci, yaitu yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894, yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Yang kedua, induced fight mode diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel A. Koslan, Jr., yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi pada bagian sisi aktif enzim. Penggolongan enzim. Banyak enzim yang telah dinamakan dengan menambahkan akhiran ase kepada nama substratnya. Misalnya urease mengkatalisis hidrolisis urea, amilase menghidrolisis amilum. Tetapi banyak pula enzim yang dinamakan tidak berdasarkan nama substratnya, misalnya tripsin dan pepsin. Juga ada enzim yang dikenal dengan dua nama, misalnya amilase yang dihasilkan kelenjar ludah dinamakan pula pitialin. Karena itu, dan juga dengan terus meningkatnya jumlah enzim yang baru ditemukan, suatu dasar penggolongan enzim secara sistematis telah dikemukakan oleh persetujuan internasional. Sistem ini menempatkan semua enzim ke dalam 6 kelas utama masing-masing dengan subkelas berdasarkan atas jenis reaksi yang dikatalisisnya. Klasifikasi enzim secara internasional yaitu pertama oksidoreduktase. Tipe reaksi yang dikatalisis itu seperti transfer elektron, contohnya alkohol dihidrogenase.
Nama yang kedua transferase. Tipe reaksi yang dikatalisis transfer gugus fungsi. Contohnya itu seperti heksokinase. Yang ketiga hidrolase. Tipe reaksi yang dikatalisis yaitu reaksi hidrolisis. Contohnya itu seperti tripsin. Yang keempat ada liase. Tipe reaksi yang dikatalisis yaitu pemutusan ikatan karbon-karbon, karbon oksida, karbon oksida, karbon nitrogen membentuk ikatan rangkap. Contohnya tuh privat dekorboksilase. Yang kelima isomerase. Tipe reaksi yang dikatalisis yaitu pemindahan gugus di dalam molekul atau membentuk isomer. Contohnya tuh maleat isomerase. Yang keenam yaitu ligase atau sintetase, pembentukan ikatan. Tipe reaksinya yang dikatalisis itu pembentukan ikatan. Contohnya itu seperti piruvat karboksilase. Contoh obat yang bekerja menghambat enzim yaitu kortikosteroid, menghambat kinerja dari enzim fosfolipase A2. Contoh obatnya itu prednisone, prednisolon, dexamethasone, hidrokortison. Yang kedua ada NSAID. NSAID itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu non-selektif, yang mekanisme kerja menghambat kinerja dari enzim siklogenase 1 dan 2. Contoh obatnya seperti diclofenac, indomethacin, silindac, dan tolmetic. Yang kedua itu selektif COX-1, yaitu mekanisme kerja menghambat kinerja enzim siklogenase 1. Contoh obatnya ketorolac, subprofen. Yang ketiga itu selektif COX, yaitu menghambat kinerja enzim siklogenase 2. Contoh obatnya selexosip, meloxicam, rofesoxib. Contoh reaksi katalisis kimia sederhana yaitu terjadi reduksi asam pirufat menjadi asam laktat menghasilkan NAD+ dan menggunakan NADH. NADH+ dapat dipakai oleh enzim glyceraldehyd 3P dihidrogenase sehingga glikolisis dapat berjalan biarpun tidak ada oksigen. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu suhu, pH, aktivitas air, kontrol terhadap kerja enzim. Hubungan enzim dengan obat yaitu dari banyaknya obat yang telah beredar tak kurang dari 66 enzim pada manusia dan 20 enzim pada bakteri, virus, jamur, dan parasit yang telah digunakan sebagai target obat. Selanjutnya yaitu protein. Protein adalah makromolekul biologis yang terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam-asam amino atau polipeptida dalam susunan spesifik yang ditentukan berdasarkan urutan sekuense basa nukleotida dalam kode DNA untuk protein. Perkembangan studi protein dimulai dari Hlawishwit dan Habermas pada tahun 1873 dengan melakukan analisis protein dan membuktikan bahwa komposisi protein dari unit-unit kecil asam amino. Struktur umum asam amino digambarkan pada slide berikut. Fungsi protein yaitu protein memiliki fungsi biologis yang sangat beragam, mulai dari replikasi DNA, pembentukan struktur, sitoskeletal, dan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh organisme multisel. Protein memiliki 4 tingkat struktur, yaitu struktur protein primer, struktur protein sekunder, struktur protein tersier, dan struktur protein kuartener. Struktur primer protein yaitu struktur primer protein ditunjukkan pada urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Sedangkan struktur sekunder protein yaitu tersusun dari rangkaian rantai protein yang merupakan gabungan dari asam-asam amino. Struktur tersier protein adalah bentuk 3D protein secara keseluruhan. Struktur kuarter protein terbatas pada protein-protein yang terdiri dari sejumlah subunit protein yang identik. Sebagai contohnya itu seperti hemoglobin yang terdiri dari 4 molekul protein, 2 subunit identik,
alfa dan 2 subunit identik beta. Yang ketiga ada reseptor. Apa itu reseptor? Reseptor merupakan suatu makromolekul yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan, yaitu obat, hormon, neurotransmitter untuk memicu signaling kimia atau meminimalkan efek. Reseptor mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifitas yang tinggi dan meneruskan signal ke dalam sel melalui beberapa cara, yaitu perubahan permeabilitas membran, pembentukan scone messenger atau pembawa pesan, mempengaruhi transkripsi gen. Nama senyawa endogen yaitu asetilkolin, nama reseptornya yaitu R-cholinergic. Nama senyawa endogen yang kedua noradrenalin atau adrenalin, nama reseptornya yaitu R-adrenergic atau adrenoreseptor. Insulin, nama reseptornya yaitu R-insulin. Fungsi reseptor yaitu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifitas yang tinggi. Yang kedua, meneruskan signal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan scone messenger atau pembawa pesan atau pesan pembawa, mempengaruhi transkripsi gen. Beberapa istilah penting dalam reseptor yaitu ligan, yaitu merupakan molekul spesifik atau obat yang dapat mengikat reseptor. Afinitas yaitu kemampuan ligan untuk mengikat reseptor. Artinya, afinitas besar semakin mudah berikatan dengan reseptor yang cocok. Efikasi yaitu perubahan atau efek maksimal yang dapat menghasilkan suatu obat. Pengelompokan reseptor yaitu reseptor kanal ion. Yang kedua, reseptor yang tergantung protein G. Yang ketiga itu reseptor yang terikat reseptor kinase, tirosin, kinase, linked reseptor. Yang keempat yaitu reseptor nuklear. Mungkin itu saja materi dari penjelasan dari saya mengenai enzim, protein, dan reseptor. Apabila ada kata-kata yang kurang maupun yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.